Ya Allah Bapa, kami siap untuk menerima taburan firman-Mu. Pengertian pemahaman yang benar berikanlah kepada kami, supaya kami hidup benar di hadapan-Mu dan semakin menyukakan hati-Mu. Pakailah hamba sebagai saluran berkat-Mu. Kami siap dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, saya memberikan judul Berkat Yesus untuk Orang Percaya. Ketika Yesus naik ke surga, Dia menyediakan dan bahkan memberikan berkat-berkat-Nya. Pertanyaan, kepada siapa berkat ini diberikan? Berkat ini diberikan hanya kepada orang yang percaya. Kalau kita walaupun KTP-nya Kristen tetapi belum percaya kepada Kristus, maka berkat-berkat yang Tuhan sediakan ini bukan untuk kita. Berkat yang Yesus sediakan, yang Allah sediakan, itu hanya diperuntukkan kepada orang percaya. Di dalam kehidupan ini, berkat itu ada berbagai jenis. Ada berkat kesehatan fisik, ada berkat materi, keuangan, harta dan sebagainya. Ada juga berkat secara jiwani, ya, bagaimana perasaan, pikiran, ya, keinginan kita, kehendak kita menjadi kuat. Tetapi ada berkat yang lebih utama dari berkat-berkat yang lain, yaitu berkat rohani. Berkat Yesus untuk orang percaya ini berbicara tentang berkat-berkat rohani, berkat-berkat kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Nah, saudaraku, saya bacakan sekali lagi ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Perhatikan dengan baik. Sesudah ia mengatakan demikian, apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, kepada para rasul, dan kepada kita pada hari ini? Apa yang Yesus katakan? Nah, mari kita lihat ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan dengan baik. Ini adalah berkat rohani, berkat yang Tuhan berikan kepada setiap kita orang percaya. Nah, ini memberikan sebuah pesan bagi kita supaya kita mencari dan mengutamakan untuk mengejar, menikmati berkat rohani. Kalau kita perhatikan nanti ketika Yesus terangkat, tidak ada berkat jasmani yang diberikan, tidak ada berkat-berkat lain yang diberikan. Jadi kenaikan Yesus, terangkatnya Yesus ke surga, itu memberikan, mencurahkan berkat-berkat rohani bagi setiap kita. Ini artinya di dalam hidup kita sebagai orang percaya, berkat yang utama yang harus kita rindukan, yang harus kita kejar, yang harus kita miliki adalah berkat-berkat rohani. Kita memang butuh sehat, butuh uang, butuh ini dan itu. Amin. Tetapi itu bukanlah yang utama di dalam hidup ini. Karena seringkali kita dapat berkat semakin sehat, makin malas beribadah, makin banyak uang, makin malas juga. Malah lebih banyak hari Minggu pergi ke sana ke sini, tamasya, ya, pergi ke tempat-tempat wisata, atau cuman, ya, tinggal di rumah menikmati enaknya tidur dan istirahat.
Nah, jadi ini sudah jelas, ya. Ini pesan bagi kita, berkat-berkat rohani adalah yang paling utama di dalam kehidupan orang percaya. Berkat-berkat rohani yang Tuhan Yesus sediakan bagi kita, yang pertama adalah menerima kuasa. Perhatikan dengan baik. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ini sudah jelas. Roh Kudus tidak akan turun masuk bekerja di dalam hidup kita kalau kita tidak percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kalau Yesus belum ada di hati kita, Roh Kudus tidak akan turun menggantikan posisi Yesus, menyatakan keberadaan Yesus lewat hidup kita, di mana Dia tinggal di hati kita, di hidup kita, di mana kita disebut sebagai bait Roh Kudus, bait Allah. Kuasa Roh Kudus bekerja kalau Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Barulah Roh Kudus tinggal dan bekerja. Nah, tetapi saudara-saudara yang terkasih, ini bukan sekedar Roh Kudus kita terima, kemudian kita berdiam diri dan membiarkan begitu saja karena kita sudah mendapatkan posisi menjadi orang percaya. Tidak. Kuasa Roh Kudus itu akan memenuhi hidup kita ketika kita fokus kepada Kristus. Ketika Kristus menjadi Tuhan atas hidup kita. Makanya kadang seringkali kita beribadah melayani, kok semakin melayani, semakin beribadah, makin capek. Bukannya makin kuat, makin bersungut-sungut. Karena apa? Roh Kudus hanya tinggal, tapi tidak diizinkan bekerja di dalam diri kita. Jadi yang dimaksudkan di sini, kuasa itu akan bekerja kalau hidup kita berfokus kepada Kristus dan memberikan hidup kita dipimpin oleh Allah Roh Kudus di dalam hidup ini. Itu akan mengerjakan kuasa di dalam diri kita. Itu akan membuat kita memiliki kuasa dari tempat yang maha tinggi yang dikerjakan Roh Kudus kepada setiap kita yang percaya kepada Kristus. Roh Kudus bisa tinggal, tetapi belum tentu bekerja di dalam diri kita. Itu tergantung bagaimana sikap hati kita, bagaimana respon kita terhadap hadirnya Roh Kudus sebagai penyataan Allah, sebagai penyataan Kristus yang hadir di dalam hidup kita. Yesus sudah terangkat ke surga, tinggal dan duduk di sebelah kanan tahta kasih karunia Allah. Amin ya, sudah mengerti ya? Jadi berkat rohani yang pertama yang tidak akan bisa kita kejar, kita nikmati kalau bukan karena kasih karunia Tuhan dan respon yang benar, itu adalah berkat di mana kuasa Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Ini yang pertama. Yang kedua, di ayat yang sama, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Perhatikan, dan kamu akan menjadi saksiku. Ini sebenarnya sesuatu yang Tuhan inginkan bekerja di dalam kita sebagai orang percaya. Tapi faktanya tidak semua orang menjadi saksi Kristus, tetapi dia menyatakan diri sebagai orang Kristen, orang percaya, tapi tidak pernah menyaksikan Kristus di dalam hidupnya dan bagaimana Kristus bekerja di dalam dan lewat hidup kita. Bagaimana kita menyaksikan tentang Kristus kepada orang lain. Menjadi saksi Kristus itu adalah anugerah, sebuah penghormatan yang diberikan Allah kepada setiap kita orang percaya. Ingat terakhir kali ketika kita melihat orang lain, kapan ya kita terakhir kali berbicara tentang Kristus kepada mereka? Jangan-jangan ada di antara kita di sini nggak pernah dan tidak berani berbicara tentang Yesus, ya, bagaimana Yesus mengasihi dan telah mati untuk orang yang sedang menuju kepada kematian yang kekal. Tuhan memberikan ini. Sebenarnya Tuhan menginginkan kita semua menjadi saksi. Tetapi pada prakteknya tidak semua orang percaya
saksi Kristus. Cukuplah hanya KTP, cukuplah hanya status sebagai orang Kristen, orang percaya. Tetapi Kristus tidak pernah disaksikan. Seorang saksi Kristus adalah orang yang menerima kuasa Roh Kudus. Artinya, kenapa kita takut? Kenapa kita tidak mau bergerak? Kenapa mulut ini terkunci ketika ada orang lain yang sedang menuju kepada kematian yang kekal? Hidupnya sedang menuju kepada kematian. Kenapa ini tetap terkunci? Kita diam saja. Karena jawabannya, kuasa Roh Kudus tidak bekerja di dalam diri kita. Amin. Kalau Roh Kudus bekerja, kuasa Roh Kudus bekerja, kita tidak akan takut. Karena ada keberanian yang diberikan oleh Allah, dikerjakan Roh Kudus dalam diri kita. Kita tidak akan diam karena apa? Mulut kita akan dikuduskan dan Roh Kudus akan bergerak untuk memberikan kata-kata yang bisa membuat orang lain mengerti tentang kebenaran. Roh Kudus akan bekerja, ketakutan kita nanti dia marah. Roh Kudus justru melembutkan hati orang-orang yang kita anggap bisa nanti mencelakakan kita. Kalau Roh Kudus bekerja, ya, kalau Roh Kudus bekerja, kita akan dimampukan menjadi saksi Kristus. Ini sebuah penghargaan yang luar biasa, penghormatan yang luar biasa. Seorang saksi Kristus itu akan mengalami apa yang disebut dengan perubahan hidup. Jadi kalau kita berkata aku adalah saksi Kristus, tetapi hidup kita tidak semakin serupa dengan Yesus, ini pertanyaan besar. Saksi apa? Apa yang kita saksikan? Amin. Mungkin kita bilang bersaksi. Apa yang kita saksikan? Mungkin yang kita saksikan adalah hidup kita sendiri, pengalaman kita, berkat-berkat kita. Tetapi Yesusnya tidak diceritakan. Itu bukan saksi Kristus. Saksi Kristus akan menyaksikan bagaimana Roh Kudus kuasanya bekerja mengubahkan hidup kita, membaharui hidup kita, membuat kita justru lebih baik daripada waktu-waktu sebelumnya. Kalau kita semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, semakin tidak serupa dengan Yesus, dipertanyakan apakah kita adalah saksi Kristus. Ketika kita bergantung dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan melihat bagaimana Roh Kudus menciptakan kondisi keadaan sehingga kita bisa berbicara kepada orang lain. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka. Ini berarti apa? Malaikat. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, perhatikan abang inang, ada dua hal berkat yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya lewat ayat ini. Ini berbicara tentang Tuhan Yesus naik dan kembali kepada kemuliaannya di surga. Untuk apa dia kembali? Ngapain dia di sana? Mari kita lihat. Saya akan membawa kita untuk membaca Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ketiga. Mari bisa dibuka. Kalau sudah dapat katakan amin. Amin. Hitungan yang ketiga. 1, 2 ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, perhatikan, ini adalah sebuah janji kepastian kedatangan Kristus kedua kali.
Ya, Yesus pasti datang kedua kali. Tidak diragukan lagi, Dia akan datang untuk yang kedua kali. Amin. Tetapi di dalam kebenaran firman Tuhan ini, Dia terangkat kembali ke surga, ke tempat kemuliaannya. Untuk apa? Menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Jadi yang ketiga, berkat yang ketiga, Tuhan Yesus menyediakan tempat tinggal kekal bagi setiap kita orang percaya. Tempat tinggal kita di bumi ini bisa hancur, bisa hilang kalau longsor, gempa, tsunami, semuanya habis. Amin. Kalau kita udah habis, di mana kita tinggal? Harus berusaha lagi mencari duit untuk membangun rumah. Tetapi kita yang capek di bumi ini, Tuhan berkata, Aku sudah menyediakan tempat yang kekal bagimu di surga yang mulia. Amin. Secepat kita mati di dunia ini, secepat itu juga kita tinggal di tempat yang sudah disediakan Tuhan Yesus bagi kita, di rumah Bapa di surga, rumah yang kekal. Amin. Siapa yang bisa menyediakan tempat tinggal yang kekal? Presiden tidak bisa, raja tidak bisa, ratu tidak bisa, orang terkaya di dunia tidak bisa. Paling dibuatkan semacam tempat kayak istana, hanya di situ aja mati, udah kita tinggalkan. Tapi Yesus memberikan berkat rohani yang tidak pernah bisa dibuat atau disediakan siapapun yang ada di dunia ini. Hanya Dia yang bisa menyediakannya. Rumah Bapa di surga. Amin. Tempat tinggal yang kekal. Ini berkat yang ketiga. Kita disediakan tempat tinggal yang kekal. Tetapi apa? Syaratnya kita percaya ada Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Kita izinkan diri kita dipimpin oleh Allah Roh Kudus supaya kita diberikan kekuatan, keberanian, dan menjadi saksi Kristus yang efektif di dunia ini. Untuk menyaksikan siapa Kristus, bagaimana karyanya, apa yang dilakukannya, dan bagaimana janji-janji yang kekal itu disediakan dan bisa kita nikmati di dalam hidup ini. Dan kita selama di dunia ini sudah menikmati janji-janji itu, kita bisa saksikan kepada orang lain supaya mereka juga bisa menikmati itu. Dan yang paling utama, memiliki hidup yang kekal di surga. Yang terakhir, di ayat yang sama, ya. Jadi malaikat Tuhan menyampaikan Yesus pasti datang kembali dengan cara yang sama seperti Dia terangkat ke surga. Terus apa berkat yang ada dan tersembunyi di dalam pesan-pesan janji yang sudah disampaikan Allah melalui malaikatnya? Berkat yang Tuhan Yesus sudah sediakan bagi kita. 2 Timotius 4 ayat yang ke-8, 1-2 ya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ya, tadi sudah dijelaskan, Yesus pasti akan datang untuk yang kedua kali. Bukan sekedar janji kosong. Ini adalah kebenaran, sebuah kepastian yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Yesus pasti datang yang kedua kali. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepada oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan apa? Perhatikan. Melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Yang keempat, yang terakhir, berkat rohani, berkat yang kekal, berkat yang sangat berharga, yang tidak bisa dibandingkan dengan berkat-berkat yang lain. Tuhan Yesus sediakan, Allah sediakan bagi kita yang percaya kepadanya, yaitu apa? Mahkota kebenaran.
Pertanyaannya, kalau saya menantikan ternyata Yesus belum datang-datang, dapat nggak mahkota itu? Selama kita hidup, kita menantikan kedatangan Kristus, kita hidup benar, menjaga kesucian hidup kita supaya menjadi teladan berkat bagi orang lain. Kita, walaupun Yesus belum datang secara fisik ke dunia ini untuk kedua kali, kita sudah termasuk bilangan orang-orang yang merindukan kedatangan Kristus. Semua orang yang merindukan kedatangan Yesus, yang menjaga hidupnya benar, yang menjaga hidupnya suci, yang hidup berkenan di hadapan Allah, mereka pasti memiliki mahkota kebenaran. Ketika kita menantikan Kristus, merindukan kedatangannya, itu artinya apa? Ini akan diterima oleh orang-orang yang setia. Kalau kita tidak setia, ya, menantikan kedatangan Kristus, mahkota ini tidak akan menjadi milik kita. Amin. Makanya dikatakan setialah sampai akhir. Paulus di akhir hidupnya ingin mengakhiri hidupnya di dunia ini, dia tetap setia. Dia tetap memberitakan Injil. Dia tetap melaksanakan tugasnya sebagai hamba, sebagai pelayan, sebagai saksi Kristus. Itulah sebabnya dia berkata, mahkota kebenaran sudah disediakan bagiku. Tapi dia berkata, bukan hanya bagiku, tetapi bagi semua orang yang sama, yang memiliki sikap respon di dalam hidupnya seperti Paulus, yang rindu akan kedatangan Kristus. Semua berkat yang Tuhan Yesus sediakan itu akan dilimpahkan, bekerja dan menjadi milik kita kalau kita mengikuti kebenaran dan memegang ini di dalam iman yang bekerja oleh kasih. Maka semuanya ini akan menjadi milik kita. Berbahagialah kita, kuatlah kita, jadi berkatlah kita. Kita menjadi alat-alat Tuhan yang mulia untuk menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Ya Allah Bapa, biarlah kebenaran firman Tuhan ini bekerja di dalam diri setiap kami, sehingga hidup kami fokus kepada Kristus yang kembali kepada kemuliaannya untuk menyediakan tempat dan mahkota kebenaran yang sudah disediakan bagi setiap kami. Biarlah kami Engkau bentuk jadikan di dalam pimpinan Allah Roh Kudus menjadi saksi Kristus yang diurapi, saksi Kristus yang efektif, yang hidup takut akan Engkau ya Allah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.